属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的荣美。 Shalom. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kita berkumpul di rumah Tuhan. Kita mau merayakan Paskah ya dan memuji Dia. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dengarlah panggilan ibadah kita. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Saudara, hari ini kita merayakan Paskah, merayakan keselamatan hidup kita yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus bagi kita. Amin. Ya. Ia bangkit dari kematian, kuasa maut yang mengerikan itu telah dikalahkannya. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ia adalah Raja di atas segala raja. Mari saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan para malaikat yang melayaninya, yang menyembahnya siang dan malam. Kita tundukkan hati kita untuk memuji namanya. Tuhan, tolong kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Suara kami terbatas, tetapi Engkau tahu hati kami Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan.
angels bow before your throne. All the elder cast their crowns before the Lamb of God and sing hallelujah. You're worthy of it all. Yes, Lord, you're worthy. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Mari saudara, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you're worthy of it all. Yes, Lord, you're worthy of it all. Kau layak Tuhan, Kau layak kami sembah. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Engkaulah Allah yang layak menerima pujian, hormat, syukur dan kami Tuhan. Dari pagi hingga malam, seterusnya dalam hidup kami, sepanjang hidup kami memuji Engkau, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Day and night, night and day, let incense arise. Day and 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 night and day. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. You're worthy of it all. Mari saudara, kita katakan Kau layak Tuhan. You're worthy of it all. Nyanyi kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan. For from you are all things. Amin. And to you are Amin. You deserve the glory. Amin. You're worthy of it all. You're worthy of it all. Yes, Lord, you're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
Mari kita berdoa. Ya benar Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pujian penyembahan kami pada pagi hari ini kami mau persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh memperingati sekali lagi tentang kebangkitan Kristus. Karena dengan kebangkitan Kristus itulah maka pengharapan kami sebagai orang percaya ada. Amin. Karena di dalam kebangkitan Kristus itulah ada sebuah pengharapan, ada sebuah keyakinan bahwa suatu saat kelak ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kami pun akan memperoleh kebangkitan tubuh itu. Sekali lagi Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur, kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan untuk semua hal yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, pada pagi hari ini, ketika kami akan memulai ibadah kami, biarlah sekali lagi Tuhan tolong kami untuk kami bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk kami bisa memberikan puji-pujian kami yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena hanya inilah satu-satunya ucapan syukur kami, wujud penghargaan kami akan karya Kristus yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit, yang kami rayakan kebangkitannya pada hari ini. Amin. The darkness is past, and the true light now shineth. This is the promise that he hath promised us, even eternal life. Mary. Rabboni. For we beheld his glory. Because of him, we all shall live again. Saudara, pada Minggu pagi itu Maria Magdalena menangis ketika melihat kubur Yesus yang kosong, saudara. Namun saat Yesus menyapanya, Maria tersadar sepenuhnya bahwa Yesus yang ia kenal dan yang saat ini ada di depan matanya adalah Allah yang hidup. Mari saudara, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian ini, bahwa Yesus adalah Tuhan Allah yang perkasa. Kita menyanyikan pujian ini sambil bertepuk tangan, saudara. Kami bersyukur Engkau bangkit Tuhan. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Kau Dia, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanmu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, Engkau ajaib Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri ya, kita nyanyikan pujian ini. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya.
Engkau Tuhan, dengan kekuatan-Mu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau, Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan, Dia Tuhan sekarang, Dia Raja, Dia Raja, amin. Kuasanya tetap sama, kuasanya tetap sama, kuasanya tetap sama, kuasanya tetap sama. Saudara, kasih Tuhan itu luar biasa, ya. Kadang-kadang kita nggak bisa ungkapkan sampai begitu rupa, tetapi Dia Allah yang luar biasa, saudara. Dia mengasihi kita, Dia mati di atas kayu salib bagi kita, dan Dia bangkit. Mari saat ini kita siapkan hati kita. Sungguh-sungguh siapkan hati kita untuk datang kepada Dia, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan sungguh rindu kita terlepas dari segala tali-tali maut dan segala jerat dosa. Jerat dosa, saudara. Setiap hari kita ada banyak jerat dosa, saudara, yang merintangi kita. Tuhan mau, saudara, kita dapat bergerak lincah, ya, lincah mengikuti kehendak-Nya yang penuh dengan kebaikan. Kalau saudara struggling, ya, aduh gimana ini caranya? Saya mau berubah tapi susah. Saudara datang kepada Tuhan. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Maria melihat Dia. Yesus bangkit. Dia sanggup mengubah saudara. Dia punya rencana yang baik dalam hidup kita semua, umatnya. Dia mengasihi kita semuanya. Mari kita siapkan hati kita. Gunakan waktu ini sungguh-sungguh untuk mengaku dosa, memohon pertolongan Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan iman bahwa kuasa Tuhan terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Amin. Saya percaya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Saudara nyanyi lagu ini dengan iman, saudara. Tuhanku terlebih. Dia bangkit, saudara. Sungguh Dia bangkit. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari sama-sama. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Kami berdosa, mohon Engkau menolong kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan.
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin. Ku percaya kepada Tuhan. Ku percaya. Yes Lord, we trust in you. Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami percaya Engkau bekerja Tuhan. Engkau ada dan mendengar doa-doa kami Tuhan. Dalam segala hal yang kami hadapi, Engkau bekerja untuk kebaikan diri kami Tuhan. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku berseru kepada Tuhan, berseru nama Tuhan. Tuhan, kiranya luputkanlah aku. Mari kita menyerukan nama Tuhan yang membebaskan kita dari dosa. Kematian kekal yang kami takuti dalam hidup ini, yang melilit kami, yang menimpa kami. Kami gentar Tuhan pada saat kami menghadapi kematian yang membawa kami kepada kematian kekal. Tetapi pada saat itu adalah kami tidak sadar dan kami belum kenal juru selamat, Yesus Kristus yang sudah bangkit. Kami bersyukur ya Bapa, melalui pengorbanan Yesus Kristus kami telah diperdamaikan. Yesus yang bangkit memberi kemenangan kepada setiap kami yang terlilit dosa, dibebaskan. Jaminan pengharapan kekal kami dapatkan karena Yesus mati bangkit bagi kami. Dan Roh Kudus sebagai materai, jaminan yang kekal yang kami terima sebagai orang-orang yang mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Bila berita kebangkitan Yesus Kristus boleh kami bawa kemanapun kami pergi. Hidup kami juga mau mewakili akan kemenangan Yesus.
Tuhan, dengarkanlah seruan kami. Bebaskanlah kami dari ikatan-ikatan dosa yang selama ini kami sering lemah. Kami mau kuat. Kami mau berjuang mati-matian untuk lebih kudus. Lebih memuliakan Tuhan. Lebih menyaksikan Kristus melalui hidup kami. Terpuji namamu di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang bangkit, yang akan datang kembali. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kuasamu terlebih besar. Terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Katakan pada Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Katakan ku percaya. Ku percaya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan di hidupku. Janji pengampunan dosa kita akan baca bertanggapan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengatakan melawan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Mari kita bersama dengan seluruh gereja sepanjang abad dan tempat yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kita mengikrarkan bersama dengan seluruh gereja sepanjang abad dan tempat pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat terkasih. Paduan suara Sanctus akan menaikkan pujian bagi kemuliaan Tuhan dan dilanjutkan oleh pemberitaan firman Tuhan. Yang menangis di depan
Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu dan kami mohon Allah yang berbicara kepada kami, Allah yang melunakkan hati kami, sehingga kami mendengarkan, saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami tidak hanya mengerti, tetapi hidup kami sungguh-sungguh diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita dari Yohanes 20 ya, bukan 21, di situ masih 21, Yohanes 20. Saya akan bacakan ayat pertama, kedua, kemudian saya lanjutkan ayat 11 sampai 18. Yohanes 20, ayat pertama, kedua, kemudian saya lanjutkan ayat 11 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang
dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa ia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ya, Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya pernah ikut satu pelayanan, jadi saya melihat pelayanan orang lain, dan di dalam pelayanan itu orang ini, bapak ini melakukan pelayanan di satu tempat, itu namanya daerah sekitar Stasiun Senen, mungkin ada yang tahu. Zaman dulu Stasiun Senen itu masih kumuh, ya, zaman dulu itu masih kumuh, dan bapak ini melakukan pelayanan ke sana. Jadi orang-orang yang tinggal di sana itu dekat rel kereta itu mereka yang pekerjaannya ya di jalanan, ngamen, kemudian mungkin minta-minta, kemudian termasuk yang mungkin nyopet, nyolong, dan sebagainya. Dan saya merasa ini orang hebat sekali bapak ini. Kenapa? Karena ini kan tengah-tengah kayak sarang penyamun gitu. Sarang penyamun, premannya banyak, orangnya mungkin galak-galak. Sedangkan bapak ini orangnya kalau ngomong tuh halus banget. Jadi kalau misalnya ngomong sama saya, "Ya Pak Dani, ayo Pak Dani," halus banget ngomongnya. Saya pikir ini keren amat ini orang, kok bisa pelayanan di tengah-tengah tempat yang keras seperti ini. Nah, selidik punya selidik, setelah ngobrol sama istrinya baru tahu. Dulunya bapak ini preman, daerah situ. Gak cuman preman, dulunya bapak ini bosnya preman. Jadi bukan preman ecek-ecek gitu ya, levelnya tuh di atas. Mainannya tuh bukan malak-malak orang di jalanan, itu anak buahnya. Mainannya tuh levelnya bisa aja sampai rampok toko. Dan itu orangnya tuh kejam sekali. Dia nggak takut kalau mau pukul orang, bahkan bunuh orang. Polisi juga takut sama dia. Jadi gara-gara itu maka orang takut, tetapi singkat cerita, dia ditangkap. Waktu dia ditangkap, dijebloskan ke penjara, ada orang yang melakukan pelayanan. Dan waktu melakukan pelayanan, orang ini bertobat. Orang ini bertobat. Tadinya bengis, galaknya minta ampun, setelah ia berjumpa dengan Kristus, setelah dia percaya, langsung berubah hidupnya. Jadi waktu ketemu saya tuh udah yang sudah berubah gitu ya, bukan yang galak, yang halus sekali ngomongnya. Jadi seseorang yang berjumpa dengan Kristus yang hidup, yang percaya kepada Kristus, hidupnya itu berubah 180 derajat. Dan ini juga yang dialami oleh Maria Magdalena. Kalau kita lihat pembacaan pada pagi hari ini, maka kita melihat dua versi Maria. Yang pertama adalah versi sebelum Maria sadar dan berjumpa dengan Kristus yang bangkit, dan setelah ia sadar dan berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Dan hari ini kita mau belajar dari bagian Alkitab ini. Kok bisa Maria berubah? Dan apa yang menjadi aplikasinya
dalam hidup kita. Jadi kita akan lihat dua sisi dari hidup Maria, sebelum dan sesudah. Setelah itu kita akan renungkan aplikasinya dalam hidup kita. Kita mulai dengan sebelum. Kalau misalnya sebelum, maka kita akan lihat bahwa Maria ini di ayat 11 dikatakan berdiri di dekat kubur dan menangis. Jadi versi yang sebelum bertemu atau berjumpa dengan Tuhan ini adalah Maria yang nangis. Kenapa dia menangis? Kalau kita lihatin kisahnya, maka Maria termasuk salah satu yang melihat sendiri Yesus disalib. Jadi dia melihat sendiri Yesus disalib kemudian disiksa. Padahal ini adalah orang yang sama yang sudah memulihkan dia. Orang yang sama yang mendidik dia. Jadi dia lihat dengan mata kepala sendiri, Tuhannya disalib, Tuhannya disiksa, bahkan Tuhannya mati. Dan mungkin Maria juga melihat Tuhannya kemudian dipersiapkan untuk dikubur. Dan Maria melihat Tuhannya dibawa sama orang masuk ke dalam kubur itu. Jadi itu yang Maria tahu. Nah, kenapa sampai dia menangis? Bukan karena dia menangis cuman gara-gara Tuhan Yesusnya mati. Tetapi kalau kita lihat di ayat 1 tadi, pada hari pertama minggu itu, waktu hari gelap, Maria mau datang. Datang mau ngapain? Mau ziarah, mau nyekar. Jadi bukan lagi nunggu Yesus bangkit, tetapi mau nyekar. Datang mau mengenang Kristus yang mati itu. Jadi biasanya zaman dulu tuh orang bawa rempah-rempah. Kalau sekarang tuh mungkin bunga-bungaan. Ya. Jadi waktu masuk ke sana, masalahnya adalah di ayat 2, di ayat 1 dan 2 dikatakan waktu lihat kuburnya itu udah kebuka. Kuburnya itu udah kebuka. Dan di dalam gak ada orang. Bagi Maria dan bagi banyak kita, kalau misalnya ada orang sudah mati, kemudian tiba-tiba hilang, kesimpulannya cuma satu, berarti ada yang mindahin. Gak mungkin dia bangkit sendiri. Sama seperti kita, ya. Kalau misalnya sekarang tuh kita datang ke kedukaan, ibadah kedukaan, atau ada orang yang sedang berduka karena kematian, kemudian atau mungkin kitanya sendiri yang sedang berduka, maka biasanya penghiburan yang dikasih, kalau ada orang datang memberi penghiburan, kira-kira misalnya turut berduka cita, itu boleh, ya, turut berduka cita. Ada yang datang, kami doakan supaya Tuhan kuatkan, itu juga biasanya dilakukan. Ada yang datang mungkin nggak banyak ngomong, cuma ditepok-tepok atau di hug gitu ya, dipeluk. Itu juga menguatkan. Atau ada yang datang mendoakan langsung, ada yang kasih ayat, ada yang kasih penghiburan. Itu semuanya biasa kita terima. Ya, itu menguatkan. Tapi coba bayangkan kalau misalnya ada orang datang gitu ya. Orang datang, kemudian datang, lu kenapa nangis? Udah nggak usah nangis, bentar lagi bangkit ya. Kita seneng nggak? Senang nggak kalau misalnya ada datang gitu ya, orang datang ke kita lagi sedih gitu ya, berduka, kemudian dia ngomong, nggak usah nangis, nggak pengen nangis cengeng, bentar lagi hidup dia, udah tunggu aja. Senang nggak? Katanya bentar lagi hidup loh. Percaya nggak? Nggak bakal percaya kita. Mungkin kita marah, nih orang ngapain sih, apa bercanda, dan bercandanya nggak lucu gitu. Waktu kita ngomong balik mungkin dia bilang, oh beneran, udah gak usah nangis-nangis aja, tunggu aja bentar lagi bangkit. Kalau misalnya kita bisa, kita keplak dia. Kenapa? Kayaknya namanya seseorang kalau sudah mati, ya mati, titik. Ya kan? Seseorang kalau sudah mati, ya mati, titik. Jangan ungkit-ungkit soal dia bangkit dan sebagainya. Itu udah dari sononya. Seseorang kalau sudah meninggal, sudah mati, ya sudah mati, titik. Dan itu yang ada di bayangan atau di benak Maria. Kalau orang sudah mati, ya mati. Makanya begitu dia masuk dan dia lihat nggak ada orang di kubur itu, maka kemungkinannya apa? Nggak mungkin Yesus bangkit. Orang kalau sudah mati, ya mati. Nah berarti kalau hilang, ada yang ngambil. Makanya sebelum berjumpa dengan Yesus yang bangkit, berita Paskah pertama itu apa? Berita Paskah yang Maria kasih tahu ke murid-murid di ayat 2 itu bukan Tuhan sudah bangkit, tetapi apa? Tuhan diambil orang.
Kalau kita tadi nyanyi kubur kosong membuktikan misalnya, nyanyi biasanya Paskah, kubur kosong membuktikan ia hidup. Bagi Maria, kalau belum bertemu dengan Tuhan Yesus yang bangkit, maka dia akan berkata, kubur kosong membuktikan apa? Tuhan diambil orang. Lagunya berubah. Dan itu nggak cuma sekali. Ketika dia nangis, kemudian dia masuk lagi, mungkin untuk memastikan gitu, benar nggak sih? Di ayat 12 itu dia bertemu loh dengan 2 malaikat. Saya nggak tahu Maria sadar nggak ini malaikat atau bukan. Kalau misalnya nggak sadar mungkin karena begitu sedihnya. Kalau sampai memang sadar, itu bahkan sangat ironis sekali. Dia ketemu dengan malaikat, malaikatnya baik nanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Itu di ayat 13. Dan di ayat 14, jawabannya masih sama. Tuhanku telah diambil orang. Dan lebih celaka lagi, aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Kasihan sekali. Tuhanku udah diambil orang, sekarang nggak tahu jasadnya itu ada di mana. Jadi itu yang menjadi berita Paskah mula-mula. Kalau misalnya Yesus nggak bangkit. Dan kalau misalnya ini yang terjadi, apa berita Paskahnya? Apa kesimpulan dari berita Paskah itu? Kesimpulannya paling tidak ada 2. 1, Tuhan yang disembah oleh Maria udah mati. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan itu baik, Tuhan Yesus baik, betul. Tapi itu dulu. Sekarang udah enggak. Kenapa? Udah mati. Dulu berbicara kepada Maria, perhatian, mengasihi, betul. Tapi itu dulu. Sekarang udah enggak. Kenapa? Udah mati. Dulu berkuasa mengusir setan, melakukan mujizat. Betul. Bahkan Lazarus dibangkitkan. Luar biasa sekali. Tetapi sekarang udah enggak bisa. Kenapa? Udah mati. Jadi Tuhan yang disembah Maria kalau nggak bangkit itu Tuhan yang mati. Yang mungkin kita cuma bisa kenang, oh baik ya Tuhan zaman dulu gitu. Tapi sekarang udah nggak bisa lagi. Kenapa? Udah mati. Dan nggak cuma itu. Kalau Tuhan yang disembah itu Tuhan yang sudah mati, berarti juga Tuhan yang nggak berdaya. Dan ini kelihatan ketika kali pertama Yesus berbicara kepada Maria. Karena sesudah ngomong sama malaikat, kemudian di ayat 14 dikatakan, sesudah berkata demikian setelah ngomong ke malaikat, ya, ia menoleh ke belakang dan lihat ada Tuhan Yesus di situ. Tapi dia nggak sadar itu Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan bertanya, pertanyaan yang sama, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kamu cari? Dan Maria jawabnya apa? Maria jawabnya masih dengan mindset yang sama. Pokoknya hilang, orang kalau udah mati ya mati. Kalau ini misalnya di orang mati hilang, berarti ada yang pindahin. Makanya dia tanya kepada Tuhan Yesus yang dia pikir itu adalah seorang penjaga taman. Maria bertanya di ayat 15, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku. Supaya apa? Supaya aku dapat mengambilnya. Jadi di sini siapa yang nolong siapa? Maria yang nolong Tuhannya atau Tuhannya yang menolong Maria? Kalau di sini kita lihat ironis. Maria tanya kepada Yesus yang dianggap penunggu taman, penjaga taman, Tuhan, kalau Tuhan yang pindahin dia, kasih tahu di mana. Supaya apa? Supaya saya bisa datang ke jasad Tuhan Yesus, saya angkut, saya ambil, saya kembalikan di kuburnya supaya dikubur dengan layak, supaya diberi penghormatan dengan layak. Jadi di sini Maria yang harus nolong Tuhannya. Karena apa? Tuhannya udah mati, nggak berdaya. Jadi kalau misalnya Tuhan sudah mati, maka Tuhan yang nggak berdaya. Maka pantas saja reaksi Maria di Paskah itu adalah menangis. Berita Paskah adalah Tuhan diambil orang. Pelajaran yang kita peroleh sekarang adalah Tuhan udah mati. Mari kita hanya mengenang saja. Tuhan baik, betul, berkuasa, betul. Tapi itu dulu. Sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang Tuhan udah nggak berdaya lagi. Kita harus pikirin, kita harus berusaha dengan tenaga kita sendiri. Itu berita
Karena Maria belum berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Tetapi begitu Maria berjumpa dengan Kristus yang bangkit, maka hidupnya itu langsung berubah. Berubah 180 derajat. Jadi waktu Maria bertemu, maka itu beda sekali. Nah, memang waktu kita lihat di sini, perubahan Maria itu bukan terjadi waktu Yesus bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Maria masih nggak ngeh gitu. Masih pikir, oh ini penjaga taman. Kenapa? Ya yang namanya mati, ya mati, titik. Tetapi di ayat 16, waktu Yesus nggak ngomong, "Lu bodoh banget sih," misalnya, ya nggak ngerti-ngerti juga, gitu. Nggak dibentak. Tapi yang Yesus lakukan adalah menyebut namanya. Ayat 16 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Maria." Dan begitu dengar itu Maria mungkin di pikirannya langsung, ini orang kok tahu nama saya? Kenapa kayaknya familiar? Baru dia mulai mikirin, jangan-jangan ini Yesus yang bangkit. Makanya begitu dia buka kemungkinan itu dan dia lihat, benar, ini adalah Yesus yang bangkit. Makanya langsung direspons, "Rabuni," guru gitu ya. Mungkin campur heran, bingung, senang, nggak ngerti. Tetapi yang penting ini Yesus yang bangkit. Makanya dia berkata, "Rabuni," guru. Dan mungkin dia mau menyentuh Tuhan Yesus. Yang namanya orang udah senang banget. Pasti mau mendatangi. Nah memang Tuhan Yesus bilang, "Jangan sentuh aku dulu. Aku belum bertemu atau datang kepada Bapa. Tapi katakanlah kepada yang lain mengenai hal ini." Dan momen perjumpaan Maria dengan Tuhan Yesus itu mengubah tidak hanya moodnya Maria, perasaannya Maria, tapi juga hidupnya Maria dan bahkan berita yang disampaikan oleh Maria. Karena apa? Karena kalau kita lihat, dia datang lagi, dia pergi lagi kasih tahu murid-murid. Sekarang beritanya beda. Tadi kan berita yang pertama adalah Tuhan diambil orang. Sekarang beritanya adalah aku telah melihat Tuhan. Jadi aku dengan mata kepalaku sendiri telah melihat Tuhan. Tuhan yang sudah bangkit, bukan Tuhan yang tadi mati gak berdaya. Jadi berita Paskah ini berubah total. Dan kalau misalnya yang dikatakan ini beda, maka apa prinsipnya? Kalau tadi itu Tuhan yang mati, sekarang Tuhan yang hidup. Kalau tadi itu Tuhan yang pernah mengasihi tapi sekarang sudah enggak, sekarang itu Maria mau bilang, ini loh Tuhan yang mengasihi saya, yang ngomong sama saya, dan sekarang masih ngomong sama saya. Masih memperhatikan saya. Karena apa? Karena masih hidup. Ini loh Tuhan yang berkuasa dulu tapi sekarang masih berkuasa. Kenapa? Karena masih hidup. Jadi bukan lagi Tuhan yang mati yang bikin Maria sedih, tetapi Tuhan yang hidup yang bikin Maria itu bersemangat sampai ngomong, "Aku telah melihat Tuhan." Dan tidak hanya beritanya itu Tuhan yang hidup, tetapi juga Tuhan yang mengalahkan maut. Tadi kan bayangannya adalah yang namanya kalau orang sudah mati, ya mati. Titik. Udah dari sononya. Tetapi begitu lihat Tuhan Yesus bangkit. Berarti yang tadinya nggak ada orang yang bisa mengalahkan maut, sekarang ada yang bisa mengalahkan maut. Dan itu penting. Kenapa? Karena kalau misalnya kita baca di dalam Alkitab, Tuhan Yesus berkali-kali berjanji, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan binasa, ia beroleh hidup yang kekal. Ia akan hidup kembali. Memang nanti akan mati tetapi akan bangkit, dibangkitkan dan mendapatkan hidup yang kekal. Oke, itu kan janji. Sekarang pertanyaannya, buktinya apa? Jaminannya apa? Jaminan paling besar, bukti paling besar bahwa nanti kita juga akan dibangkitkan dan hidup lagi adalah kebangkitan Kristus. Kalau misalnya Kristus nggak dibangkitkan, mau Tuhan Yesus janji sebanyak apapun, maka kita nggak bisa percaya. Kenapa? Lah Tuhan Yesus saja mati, nggak bangkit-bangkit. Terus gimana kita dijanjikan bakalan hidup kembali? Makanya berita Paskah ini penting. Karena apa? Ketika Yesus bangkit, itu menjadi jaminan. Karena Kristus bangkit,
nanti saya pun juga akan dibangkitkan dan hidup. Dan bagian ini diangkat berkali-kali di dalam Alkitab juga. Salah satu yang sangat panjang angkat ini misalnya adalah di 1 Korintus 15. Saya bacakan untuk kita. 1 Korintus 15 itu dari ayat 12 dan seterusnya itu berbicara mengenai kebangkitan tubuh dan kebangkitan Kristus. Tapi saya akan bacakan dari ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Kalau orang mati semuanya sekali mati ya mati titik, maka Kristus juga kalau mati ya mati titik. Tapi kan enggak demikian. Nah ayat 17, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi Rasul Paulus berkata, kalau misalnya nggak ada Paskah nih ya, kita cuma ada Jumat Agung, habis itu udah, nggak ada kebangkitan Kristus, sia-sia semua kepercayaan kita. Sia-sia kita tiap hari Minggu datang ke sini ya ibadah, sia-sia nggak ada gunanya. Sia-sia kita pelayanan setengah mati, sisihkan waktu. Sia-sia mendingan tidur di rumah. Sia-sia kita kasih persembahan, kemudian kita mission trip setengah mati ya demi Kristus. Sia-sia. Sia-sia kita doa setengah mati minta Tuhan tolong saya, bisnis saya, hubungan saya, keluarga saya dan sebagainya. Sia-sia kalau Kristus gak dibangkitkan. Dan bahkan lebih daripada itu dikatakan kita masih hidup dalam dosa. Sia-sia kita datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa saya. Alkitab bilang itu gak ada gunanya. Bahasa kerennya itu moyung semuanya. Ya, moyung kita datang setengah mati pakai baju rapi gitu ya. Mendingan kita pergi liburan. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, percuma. Tetapi dikatakan di sini ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung atau yang pertama dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi maksudnya apa? Kristus akan menjadi yang pertama. Menjadi jaminannya nanti semua yang lain. Yang meninggal, yang mati di dalam Kristus. Nanti juga akan dibangkitkan oleh Tuhan dan hidup. Jadi ini adalah berita yang penting. Tuhan yang hidup berarti Tuhan yang mengalahkan maut. Menjadi jaminan juga bagi kita bahwa nanti kita pun akan dibangkitkan kembali. Jadi kita lihat di sini dua sisi. Yang pertama, Maria sebelum dia berjumpa dengan Tuhan yang bangkit, melihat langsung Tuhan yang bangkit. Dan yang kedua adalah setelah berjumpa. Hidupnya beda, perasaannya beda, beritanya beda. Tadinya Tuhan telah diambil orang, tadinya nangis sesegukan, gak ada harapan lagi. Kemudian berubah menjadi gak sedih lagi. Justru semangat, sukacita. Dan beritanya adalah aku melihat Tuhan yang bangkit. Ya, jadi ini perubahan yang terjadi dalam hidup Maria. Sekarang kita pikirkan kira-kira apa aplikasinya bagi kita saat ini. Mungkin ada banyak, tapi saya akan ambil dua saja. Yang pertama, kita harus belajar hidup, harus berhenti hidup seakan-akan atau seolah-olah Tuhan itu mati. Jadi stop living as if God is dead. Ada seorang tokoh gereja yang sangat terkenal, Martin Luther. Itu dia adalah tokoh reformasi. Dan itu sangat terkenal sekali karena dia orangnya sangat berani menggebu-gebu menyuarakan kebenaran Alkitab. Nah dalam kisah ini dikatakan bahwa suatu kali Martin Luther itu lagi ada banyak pikiran, ya pusing dia, stres dia. Ya Martin Luther juga manusia seperti kita. Jadi pusing banget dia mikirin, nggak dikasih tahu masalahnya itu apa. Gitu ya. Jadi agak-agak depresi juga. Nah istrinya, Katharina von Bora namanya, itu ngelihat suaminya, istrinya baik, ya, lihat nih suaminya murung, muram durja gitu, juga nggak tahan. Lihat, kayak nggak hidup aja. Akhirnya dipikir gimana caranya supaya
untuk memberikan pesan kepada suaminya supaya jangan begitu. Akhirnya Kardinal von Bora itu ganti baju. Dia pakai baju hitam-hitam, baju perkabungan. Ya, zaman dulu sekarang itu kurang lebih masih sama, pakai baju perkabungan jadi hitam-hitam semuanya. Kemudian habis setelah pakai baju hitam-hitam itu kemudian dia datang jalan, dilihatlah sama Martin Luther. Gitu. Kenapa gitu ya? Ada yang mati. Siapa yang mati? Tanya Martin Luther. Istrinya jawab, Tuhan sudah mati. Begitu Luther dengar itu ngamuk dia. Kata siapa Tuhan itu mati? Yang namanya teolog kalau ngamuk itu semua doktrin keluar gitu ya. Tuhan itu enggak mati gitu ya. Tuhan itu hidup dan sebagainya, ngomong marah-marah dia. Selesai itu istrinya juga berani gitu ya. Selesai istrinya ngomong, kalau begitu stop berlaku seolah-olah Tuhan sudah mati. Luther kaget. Karena apa? Karena yang dikatakan istrinya benar. Dia itu kayak seolah-olah enggak ada harapan lagi. Seakan-akan Tuhan itu mati. Kayaknya masalah ini enggak bisa diselesaikan. We are living as if God is dead. Sama seperti Maria Magdalena tadi, yang bisa cuma nangis. Kadang-kadang di hari Minggu kita memuji Tuhan, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang bangkit. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, itu as if God is dead. Kenapa? Karena kita merasa, ya saya harus kerjakan ini dengan kekuatan saya. Nggak bisa mengandalkan Tuhan. Ini udah kiamat nih, udah nggak ada jalan keluarnya lagi. Bisnis sudah hancur, udah kiamat. Ya. Mungkin ada masa keluarga, udah kiamat. Itu kan sebenarnya ketika kita berpikir seperti itu, semuanya udah kiamat, udahlah inilah akhir dunia bagi saya. Itu kan sebenarnya kita mau bilang God is dead. Seakan-akan tuh Tuhan nggak berdaya. God is dead. Mungkin ada yang berkata bahwa enggak, saya percaya Tuhan hidup. Saya percaya Tuhan bangkit kok, Tuhan bicara. Mungkin iya. Tetapi seringkali di dalam hidup kita, Tuhan tuh seakan-akan enggak berdaya. Beberapa tahun yang lalu, ini bukan buku ya, ini film terkenal. Ada yang tahu ini apa? Ayo ngaku, Avengers gitu ya. Avengers ya, Avengers itu salah satu film. Intinya sih film superhero gitu. Intinya ada jagoan, ada musuh, berantem, musuh kalah. Kira-kira seperti itu. Semua film Avengers itu seperti itu. Ya, jadi Avengers yang pertama itu waktu keluar itu zamannya lagi heboh-hebohnya. Itu zaman apa ya? Zaman keemasannya film-film superhero. Ada satu bagian yang sangat terkenal. Mungkin sebagian Bapak Ibu atau saudara yang pernah lihat itu tahu. Ada satu bagian di mana yang si ijo-ijo itu namanya Hulk ya, saya nggak tahu Indonesia kita bilangnya Huluk gitu ya. Pokoknya Huluk ini berantem sama yang sebelahnya. Namanya siapa? Musuhnya siapa? Oh, Loki, tahu ya. Hebat sekali ya. Kalau misalnya ditanya-tanya soal film lebih tahu mungkin. Loki ya, lagi berantem ya, lagi berantem. Kemudian waktu pas mau berantem lagi, Loki-nya ngomong, enough, dia bilang. Cukup, mungkin maksudnya berhenti gitu, karena si Huluknya lagi mau ngantem begitu ya. Jadi waktu itu Huluknya mau ngantem, kemudian Loki-nya ngomong, enough. Intinya dia mau ngomong, kalian semuanya itu statusnya itu di bawah saya. Kemudian dia ngomong, I am a God. Saya itu seorang dewa. Dan saya enggak bakal dibully oleh kalian semua. Belum selesai dia ngomong, Huluk langsung tangkep dia, kemudian dihempuskan. Bakbuk. Saya enggak tahu berapa kali. Habis itu dia lihat, terus dibakbuk lagi. Nah itu si Loki-nya itu habis dibakbuk gitu ya. Jadi jatuh di lantai seperti itu. Setelah itu si Huluk pergi. Tapi dia ada ngomong 2 kata. Ada yang ingat dia ngomong apa? Ayat Alkitab nggak hafal ya, ini hafal ya. Puny God. Huluk tuh nggak banyak ngomong, tapi itu sangat berkesan sekali jadi meme. Kemudian ada mainannya juga ngomong soal puny God. Puny God itu maksudnya Allah atau dewa yang kerdil, kecil,
tidak berdaya. Karena Loki berkata, I am a god, cuma kalah sama Hulk. Jadi Hulk waktu pergi dia bilang, puny god. Itu kayak ngejek. Jangan sampai kita merasa Allah kita itu a puny god. Allah yang cuman berkuasa di hari Minggu aja. Senin sampai Sabtu off. Ya, cuma di gereja aja Allahnya berkuasa. Waktu pengampunan dosa itu Allah berkuasa kasih ampun dosa. Waktu pelayanan, waktu kita merasakan damai Tuhan itu pas hari Minggu aja, waktu kita doa atau waktu kita nyanyi, kita merasakan damai Tuhan. Tapi cuma hari Minggu aja. Atau Allah kita cuma berkuasa waktu nanti kita masuk ke surga, gitu ya. Misalnya tiket masuk ke surga itu kemudian Allah yang ngurus di situ. Tetapi in between Senin sampai Sabtu atau selama kita hidup, pokoknya yang di luar hari Minggu dan gereja, kita itu hidup seakan-akan we have a puny God. Kenapa? Ya Tuhannya kayaknya nggak berkuasa gitu. Kayaknya susah deh pakai pakai prinsip Alkitab, gak bakal hidup di dunia, gak bakal hidup di Indonesia. Apalagi kalau misalnya mau bisnis. Kalau pakai cara-cara sesuai prinsip Alkitab, cuma bersandar pada Tuhan, nggak bakal bisa. Saya mengerti hal itu. Jemaat banyak yang berbicara. Kadang-kadang saya juga dikasih tahu. Tapi Fantau kan cuma khotbah doang gitu. Kami yang bekerja. Betul gitu. Saya khotbah dan jemaat yang bekerja dan jemaat yang lihat sendiri susahnya. Misalnya bisnis di Indonesia. Tetapi bukan berarti gara-gara itu kita ambil kesimpulan, udahlah nggak bisa bersandar pada Tuhan. Nggak bakal bisa. Sama seperti tadi kan, Maria, yang namanya mati, ya mati titik. Yang namanya bisnis di Indonesia, ya bisnis di Indonesia. Nggak bisa pakai prinsip Alkitab, titik. Karena kita sedang ngomong apa? Tanpa sadar. We have a puny God. Kita nggak percaya Tuhan kita lebih berkuasa. Saya nggak bilang itu gampang. Tapi jangan sampai kita lama-lama terkikis sampai satu titik, we just have a puny God. Kita nggak bisa bersandar pada Allah yang demikian. Okay. Jadi jangan seperti Maria sebelum dia melihat kebangkitan Kristus. Jangan seperti Martin Luther. Ya. Jangan hidup seakan-akan Tuhan itu mati dan tidak berdaya. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang bangkit. Makanya ketika kita berkata, saya udah nggak bisa lagi, kita bisa bersandar pada Tuhan. Saya sudah begitu berdosa, gak bakal ada jalan keluar, masih ada Tuhan. Itu pesan Paskah. Tuhan yang bangkit. Karena itu berhenti hidup seolah-olah Tuhan itu mati. Yang kedua, yang terakhir. Hal lain lagi yang juga bisa kita renungkan adalah bahwa suatu saat nanti Tuhan akan hapus semua air mata kita. Sama seperti yang dialami oleh Maria. Ada seorang yang menulis perenungannya mengenai Paskah. Dia bilang suaminya itu meninggal gak berapa lama sebelum Paskah. Jadi waktu orang merayakan Paskah, dia ngomong, maafkan saya gak bisa bersukacita. Saya gak bisa suasana perayaan. Kenapa? Suaminya baru meninggal. Dan dia masih bersedih. Itu real. Mungkin kita juga ngalamin sekarang. Semua orang bahagia, sukacita, tapi kita masih ada yang gak selesai. Itu real. Orang Kristen pun masih menghadapi pergumulan itu. Tetapi kebangkitan Kristus menjadi jaminan nantinya ketika Tuhan datang kembali, semua air mata akan dihapus. Semuanya. Dan ini makanya kenapa salah satu bagian Alkitab yang sering dikutip itu adalah di Wahyu 21 ayat 4. Kalau misalnya kita datang ke kedukaan, ini salah satu yang juga diangkat. Kenapa? Karena inilah yang menjadi penguatan bagi orang-orang percaya. Jadi ini Wahyu 21 itu adalah ketika Kristus datang kembali dan bertahta menjadi raja atas segalanya.
Dan salah satu janji yang dikatakan adalah, dan Ia, Allah akan menghapus bukan sedikit air mata, bukan sebagian air mata, tapi segala, semua air mata dari mata mereka. Dan maut gak akan ada lagi. Itu yang kita takuti kan? Maut gak akan ada lagi. Kenapa? Kristus sudah menang atas maut. Jadi gak akan ada lagi. Gak akan ada lagi perkabungan. Sekarang kita masih ada ibadah kedukaan dan perkabungan. Nanti itu gak akan ada lagi. Kita harus menangis karena perkabungan. Tidak akan ada lagi ratap tangis. Tidak akan ada lagi duka cita. Kenapa? Sebab segala sesuatu yang lama itu akan berlalu. Jadi meskipun sekarang ketika kita datang merayakan Paskah masih ada tangisan, kecemasan, kekhawatiran, kebingungan. Tapi yang pertama tadi, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Jangan putus asa. Yang kedua, nanti ketika Kristus yang hidup itu datang, semua ini akan dihapus. Semua ini akan dihapus. Dan waktu itu ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ketika semua ini tangisan itu dihapus, maka kita bisa seperti Maria berkata, aku telah melihat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami, ubah hidup kami seperti Maria yang berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Bangkitkan kami dari rasa putus asa, dari ketidakberdayaan, karena kehidupan yang berat, karena dosa. Karena memang benar kami tidak kuat dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi Allah kami adalah Allah yang hidup dan bangkit. Oleh sebab itu kami ada pengharapan. Bahkan kami menantikan waktunya nanti ketika semua duka akan dihapuskan. Dan kami bisa berjumpa Kristus dan berkata, aku akhirnya melihat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Guru Injil Dani Christopher yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Luar biasa ya. Dia sungguh hidup, dia bangkit. Saudara, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan memindai tanda QRIS yang ada. Silakan. Mari saudara kita memberikan persembahan kita dengan hati yang mengasihi Tuhan. Seperti wanita yang mengurapi kaki Yesus dengan memberikan yang terbaik dari hidupnya untuk melayani Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Mari kita sambil memuji Tuhan ya. Kita tinggikan Dia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata
melayanimu. Amin Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita puji Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku Sampai akhir. sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Kami mau hidup di dalam iman, di dalam kepercayaan kami bahwa sungguh Engkau Allah yang hidup. Tuhan, kami tahu begitu banyak hal yang harus kami hadapi sebagai umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami harus hidup, kami harus melakukan sesuatu di dunia ini. Tetapi Tuhan, jangan biarkan kami menjadi orang yang lupa akan yang terpenting dalam hidup kami. Kami tidak mau menjadi orang yang bodoh, tetapi kami mau menjadi orang yang sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami, umat-Mu ya Tuhan, yang terus sedang berjuang ini. Kami akan terus memandang kepada salib Kristus, memandang Kristus yang bangkit, sehingga dalam journey iman kami, meskipun banyak persoalan yang harus kami hadapi, banyak tantangan iman yang harus kami hadapi, kami akan memohon pertolongan Tuhan, memohon kekuatan Tuhan untuk terus maju. Kami percaya Tuhan berkuasa, Tuhan mampu menguatkan kami untuk terus berjalan maju kepada kehendak Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu yang begitu luar biasa Tuhan, bahwa ada ending yang indah atas kehidupan ini. Ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Ada cinta Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu. Kami bersyukur hari ini kami berikan persembahan kepada Tuhan. Terima kasih untuk uang, untuk segala yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sungguh Tuhan, kami rindu itu semua dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan untuk menceritakan betapa ajaibnya Tuhan kami. Dan kami selalu percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berserta dengan kami dan berkat-Mu itu selalu Engkau sediakan bagi kami. Oleh karena itu kami tidak perlu khawatir, Tuhan pasti menyertai kami. Tambahkan iman kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Warta jemaat, doa syafaat. Saya serahkan kepada hambanya.
kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau. Shalom saudara sekalian. Selamat Hari Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Kita bersyukur kita menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, selamanya hidup dan menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Saya juga menyapa saudara yang beribadah di ruang serbaguna. Selamat Paskah kepada saudara sekalian. Ya, Tuhan memberkati saudara juga. Saya undang jemaat berdiri dan memberi salam kepada saudara di sekeliling kita. Katakan selamat Paskah, ya. Tuhan sudah bangkit, selamat Paskah. Terima kasih, silakan duduk kembali. Terima kasih kepada rekan-rekan yang melayani kita pada hari ini, kepada Guru Injil Dani Christopher PhD, ya. Beliau adalah salah satu dosen dari STT Amanat Agung. Terima kasih untuk pelayanan hari Jumat kemarin dan hari ini juga dalam doa kebaktian. Paduan Suara Sanctus, rekan-rekan lain yang melayani, dan juga bagian multimedia, usher, semuanya kita melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara sekalian, hari Sabtu yang akan datang tanggal 15, Komisi Pemuda atau SING akan mengadakan satu seminar dengan tema Comfort Culture and Hustle Ideology. Diadakan pada tanggal 15 pukul 10 sampai 12 di aula ruang serbaguna gereja kita. Pembicara adalah Bapak Samsu Sempena. Beliau adalah Direktur Teknologi dari Manajemen Pelaksana Program Kartu Pekerja Kemenko Perekonomian Indonesia. Saudara perlu mendaftar dan saudara perlu membayar Rp45.000, itu adalah biaya untuk makan siang, ya. Jadi disediakan makan siang, Rp45.000 adalah uang untuk membeli makan siang. Klinik Hidup Baru akan bekerja sama dengan gereja kita menyelenggarakan program medical check up dan vaksinasi yang pelaksanaan diadakan pada hari Sabtu juga tanggal 15. Pendaftaran diadakan melalui TU atau link. Saudara bisa mendaftar sampai maksimal tanggal 14 April nanti. Kita mengucapkan selamat menempuh hidup baru, akan diberkati dalam pernikahan, ya, pemberkatan nikah di gereja kita hari Sabtu juga pukul 9 antara saudara Chen Ho Kang dengan saudari Luciani Yong. Kita ucapkan selamat, kita doakan supaya keluarga yang dibentuk boleh menjadi berkat, memuliakan nama Tuhan. Demikian warta, saudara sekalian, saya undang jemaat berdiri. Mari kita kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah di surga. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang
sekalian, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, hari ini hari Paskah, Kristus sudah hidup, karena Kristus hidup, ada hari esok. Kita nyanyikan bersama-sama. Karena Yesus hidup, hidup kita bermakna dan kita punya pengharapan. Nyanyikan dengan yakin ya, sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sekali lagi. Dia hidup. Boleh angkat tangan kita, sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, Yesus pegang hari esok. Hidup kita pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Selamat Hari Paskah. Tuhan memberkati saudara sekalian. Silakan duduk, saat teduh kebaktian kita selesai.
Thank you.